Oke, permisi. 1, 3, 2, 1. Close the door. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, teman-teman, di sini kami dari kelas 9D, ya, salah satu kelompok tugas informatika, ya, ingin mengadakan sebuah podcast dengan narasumber dari guru kita yang mulia, Ibu Leni. Halo. Ya, baik. Di sini, oh iya, narasumber sudah dikenalkan. Perkenalkan dulu dari kami sebagai host. Saya Tristan Nicholas Erlansyah. Dan saya Muhammad Azlan Ghani Taufik. Nah, di sini kami ingin mengadakan tema podcast, membicarakan mengenai salah satu cerita urban legend yang pernah terjadi di sekolah, dan salah satunya itu pernah masuk berita ya Bu ya? Pernah masuk berita di tahun 2000, kalau tidak salah 2005-2006. 2005. Ya, terima kasih Bu. Berarti emang udah lama ya Bu ya? Udah 2006 berarti udah 21 tahun. Iya. Kan ibu sendiri juga di tempat sekarang masuknya 2003. Jadi beberapa tahun setelah ibu di sana barulah ada satu kejadian yang memang luar biasa, tepatnya di tahun sebegitu, tahun 2005-2006. 2005-2006. Iya. Tapi ceritanya, kejadiannya itu urban legend ini tentang apa sih Bu? Ya, kalau terkait urban legend itu kan memang setiap daerah, setiap tempat pasti ada cerita-cerita yang memang akan menjadi legend ya. Yes. Legend untuk selalu diingat, termasuk ibu pun yang memang ada di dalamnya. Sampai sekarang nggak lupa itu kejadiannya, karena memang ibu, komentar ibu ya, tidak pernah menyangka bahwa sekolah di tengah kota, betul tidak? Betul ya. Sekolah SMP 2 di tengah kota dengan zaman yang sudah maju. Tahun 2005 udah maju. Ya maksudnya untuk level sekolah yang bagus gitu ya. Yes. Sekolah yang bagus, yang di pinggir jalan, yang di kota gitu. Walaupun secara digitalisasi memang belum jauh banget sama sekarang. Betul. Tapi ya SMS emang udah ada ya waktu itu SMS untuk berkabar gitu dengan saudara, dengan teman gitu. Jadi di tahun itu ada memang kejadian yang luar biasa yang ibu alami, pengalaman langsung, di mana di suatu pagi sekolah kita itu kan selalu memutar Asmaul Husna, ya kan? Iya, itu pembiasaan sampai sekarang juga kan begitu ya. Dimana kita memutar mengaji Asmaul Husna dan sebagainya. Tiba-tiba di pagi-pagi itu ruang BK itu bukan yang sekarang, tapi yang dulu. Jadi dari ruang BK ibu itu turun ke bawah, ruangan BK baru lagi Pak. Jadi asalnya itu nggak rata. Jadi kelas-kelas itu di atas, kelas 9 AB itu di atas. Nah, ibu sudah jam 6:30 sudah ada di ruangan. Tiba-tiba ibu mendengar di daerah Lapang, kalau sekarang itu dari kelas 7A sampai kan dulu satu lantai itu. Satu lantai, nggak ada 2 lantai. Ibu terdengar siswa berteriak-teriak, baik di dalam kelas dan berhamburan keluar. Spontan, ibu kan ingin tahu ya, ada apa nih siswa teriak-teriak. Ibu lari ke podium. Dulu sih belum ada kolam ya di situ ya, belum ada kolam, belum ada kebun apa tuh? Kebun buah. Bukan saya. Kebun buah, buruan saya, terus belum ada titik umum baca di situ. Di situ masih kamar mandi siswa.
Ibu lari ke lapang, ibu melihat siswa berhamburan di kelas bawah sambil teriak-teriak. Ada juga yang pingsan, ada juga yang agresif gitu ya, agresif. Akhirnya bagi beberapa siswa yang dalam keadaan sadar, bawa ke ruang BK. Saya bilang kayak gitu. Ada beberapa tuh yang dibawa, yang digotong ke ruang BK, dan yang berteriak itu semakin banyak. Siswa yang gitu semakin banyak. Jadi waktu itu berarti kan sebelum semakin banyak tuh ada beberapa yang kesurupan. Nah udah dibawa ke BK makin nambah lagi. Ini ceritanya bikin ibu ingat terus nih. Di BK itu ibu kumpulkan menugaskan untuk dibawa ke ruang BK. Ibu pikir sakit biasa gitu kan ya. Tapi reaksi mereka itu bukan kesakitan seperti orang sakit, bukan. Tapi mereka dari kondisi matanya pun seperti melihat apa sesuatu yang tidak bisa yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak gitu kan. Tapi mereka tetap berteriak. Berjatuhanlah di ruang BK, ada di kursi, ada di lantai, ada mungkin sekitar 10 orang siswa yang berteriak-teriak melakukan hal yang impulsif, artinya yang frontal, seperti narik apa tuh, rambut. Gitu Pak. Pokoknya seperti ketakutan, melihat ketakutan. Nah, yang ibu lakukan pada saat itu, kebetulan ibu dikasih turun-temurun satu doa yang orang lain pasti nggak tahu ya, cuma ibu dan keluarga ibu yang tahu. Boleh dibacakan di telinga bagi beberapa orang yang tidak sadar, dalam tanda petik ya, tidak sadar. Ibu akhirnya mencoba membacakan ayat tersebut di telinga yang teriak-teriak. Karena kalian tahu, kalau kita menghadapi yang seperti itu, Al-Fatihah pun gak tamat-tamat. Balik lagi ke Bismillah. Ayat kursi pun ibu baca beberapa kali gak tamat-tamat. Aku gitu Pak. Ibunya lupa, dan ditemani dengan kondisi ibu yang semua berkumpul. Berarti kan ini bukan hal yang wajar. Merupakan sebuah kasus kesurupan yang sangat parah gitu ya, parah banget, dan kayaknya abnormal ya Bu, abnormal, sangat abnormal. Dan itu berjatuhan, korban itu berjatuhan di beberapa titik. Ada yang pingsan, ada yang teriak sudah pasti, ada yang mukul-mukul benda gitu kan. Nah, setelah ibu di ruang BK, ibu membacakan doa itu, salah satu siswa ibu cobain trial gitu ya, ibu dicoba, dia diam, terus dia lihat ini, gitu dia sadar pada saat itu. Trial ini maksudnya gimana Ibu? Ibu uji coba aja, si surat yang ibu bacain berdampak nggak gitu, karena ini turun-temurun dari orang tua ibu. Kalau kamu ke tempat baru, kalau kamu bertemu dengan orang baru, orang yang tidak sadar dalam tanda petik, kamu boleh bacakan ini di telinganya. Ibu bacain terus dan ternyata dia sadar. Dia lihat ke ibu Leni, kamu apa-apa kayak yang linglung. Nah, kalian tunggu di sini, ibu lari ke ruang gurunya bukan yang sekarang, kayak ibu lari. Itu di ruang BK. Dan semua anak-anak pada saat itu kelas 7, 8, 9 bergelimpangan. Dulu kan kelas 9-nya mulai dari ruangan ibu yang sekarang. Itu A dan B, UKS itu. Kelas 9. A, B. C-nya di 9A. C, D, E gitu ya. Nah itu semuanya jadi kayak ketularan gitu. Teriak-teriak dan sebagainya, sampai kami sekolah memutuskan untuk dipulangkan.
satu sekolah kelas kita sekolah dipulangkan. Dan ada kejadian lucu waktu itu. Apa nih Bu? Lucunya apa? Gini, ada siswa kelas 7 laki-laki dan perempuannya kelas 9. Mereka tidak saling kenal. Tapi mereka melakukan adegan lari-larian berdua seperti tahu film India? Tahu nggak? Keliling-keliling sambil pegangan tangan. Itu nggak mau dipisahin. Dan Bu itu dua-duanya nggak saling kenal Nggak sama sekali. berarti kan yang ibu pikirkan, oh berarti ini di dunia lain mereka ternyata kapelan. Benar nggak? Jadi lari-lari kita gimana nih beberapa apa tuh wartawan dari beberapa media sosial detik.com itu sudah meliput, beberapa media online sudah masuk ke sekolah, bahkan di GOR pun sudah ada anak yang berjatuhan juga. Di GOR pun semua sudah masuk ke sekolah. Bentar Bu, sebelum lanjut, kok sejak kapan itu media-media liputan udah masuk ke sekolah kapan Bu? Karena ini ibu nggak tahu siapa yang nyebarin ya. Di tahun itu detik.com sudah ada. Di tahun itu ya, tahun pada saat kesurupan massa. Memang berita headline news kesurupan itu terjadi di beberapa kota, tapi kotanya terpencil kan, sekolah-sekolah terpencil gitu. Ini sampai dua gitu kan. Dan ketika anak-anak dipulangkan, orang tua menjemput, ini yang berdua ini nggak mau dipisahin sampai sekitar pukul 1 apa 2 nggak mau dipisahin dan nggak mau keluar yang tinggalnya. Sampai kasihan banget itu yang kelas 7-nya disuruh makan cabai rawit. Katanya sih konon bisa keluar makan cabai rawit. Itu susah juga keluar. Akhirnya mereka mau tidak mau orang tuanya membawa masing-masing dan dibantu mungkin di rumah disuguhkan. Jam 1 sekolah sudah kosong. Kami guru-guru langsung rapat. Kali ini kejadian luar biasa dan tidak bisa didiamkan karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan ternyata besok pun terjadi lagi. Sebelum lanjut, boleh Ibu masih ingat gak nih tanggal spesifiknya kejadian itu? Jauh Lumayan ya, tahun ini tahun 2005-2006 ya? Ya pokoknya ibu ingat masih tahunnya. Kalau harinya akhirnya lupa deh hari apa. Pakai baju apa itu? Pakai baju apa? Ibu pakai baju dinasnya itu hari apa ya? Senin kalau nggak salah ya. Kalau bulan? Kaki warna yang coklat Senin itu. Bulannya ibu nggak tahu ya. Lupa banget. 2005 mah. Agak lupa ya, sedikit lupa ya, udah lama. Baik, lanjut aja Bu, lanjut. Ya, besoknya ternyata kan terjadi lagi seperti itu. Dan untuk yang kedua kalinya anak-anak kita pulangkan. Akhirnya kita kan harus memikirkan solusinya nih. Gimana nih? Akhirnya kita mendatangkan seorang ustadz yang punya keahlian di luar Nurul. Di luar Nurul, karena berkat ustadz tersebut kita bisa berkomunikasi dengan yang ada di sekolah. Yang melakukan penyebab. Dan ternyata yang baru tahu bahwa sekolah kita itu sebetulnya di 5.000 tahun yang lalu. Bayang nggak 5.000 tahun yang lalu? Tahun berapa? Ya, Kan nggak sampai kan? Kita nggak sampai kepikiran kan tahun berapa? Itu sekolah kita itu memang ada sebuah kerajaan besar secara kasat mata. Secara kasat mata? Iya. Jadi buat sekarang kayak Iya, lihat ini. jadi sekolahnya itu sebetulnya menempati sebuah keadaan yang tak kasat mata sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan ini solusi sekolah ini ibu melihat sendiri dari mulai sampai selesai karena lama ya sampai jam 4 gitu. Dari mulai sampai selesai sehingga ibu bisa tahu menurut mediasinya. Jadi
Ustadz ini membawa orang perempuan, ibu-ibu, di mana dia kuat untuk dihinggapi dan bercerita sama kita. Jadi kayak semacam kayak bukan media tapi kayak sebagai sebuah media untuk ngobrol ya. Betul. Dan ibu itu ya percaya tidak percaya, Ustaz. Percaya tidak percaya kenapa? Dan akhirnya membentuk dalam pikiran ibu, oke, kita harus percaya bahwa undangan itu ada. Secara terpaksa gitu, secara terpaksa. Iya, karena ini si Bapak Ustadz ini ingin mengklirkan sekolah supaya tidak terjadi lagi. Beliau memanggil semuanya, mulai dari patihnya dia panggil. Nah, pada saat mediasi dilakukan, anak-anak juga masih gelepok. Di bawah masih gelepok. Rajanya juga diajak ngobrol sama kita. Bahkan minta maaf. Ngomongnya sih bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya kasar. Gimana tuh? Misalkan hampurannya rakyat kaula ngaberuahkeun maraneh. Ngerti nggak artinya apa? Mohon maaf, rakyat saya sudah membuat panik kalian semua. Raja itu. Terus suatu ketika dipanggil patihnya. Patih itu kalau dicampur itu kan ada dua ya, kanan kiri. Patih itu. Patih itu penjaga raja kan. Bishop. Penjaga raja kan. Patih itu. Penjaga raja ya. Iya. Tangan kanan gitu kan. Terus ditanya, kenapa? Ibu bahasa Indonesia aja ya, atau mau bahasa Sunda? Dari bahasa Sunda dulu, bahasa Sunda ya. Ditanya nih sama Bapak Ustadz, kunaon marane buat ngaganggu barudak, mesti lu poin, kata Bapak Ustadz. Yang masuk ke mediator itu gagah banget, kayak Fatihah. Gini baik, karena dia pegang kotak. Terus dia jawab apa? Aku udah aing mah kehel, baru daftar itu udah rek cicing, ya, sama saya. Ya. Baru daftar itu dari cicing, emang sakumaha teh dari cicingna, kata Bapak Ustadz. Waktu itu ada siswa ibu yang beratnya sampai 150 kilo, namanya Tumbalaka, kelas 9C. Aku udah kehel, kata dia. Piraku anak raja, nih putri apa gitu ya, leungeunna kadiukan. Ku budak anu gendut, gitu ngomongnya. Benar, kok ibu tahu ibu siswa tersebut yang ngedudukin ibu, emang disebutin kamu? Ciri-cirinya cuma budak anu badak. Nggak ada lagi lah. Jarang ya bu ya? Nggak ada. 150 kilo dia. Memang gede banget. Dan memang anaknya aktif. Anaknya aktif, jadi maksudnya, yang aktif anaknya. Jadi konon katanya dia menyakiti putri raja. Nya enggeus we cenah kabeh ku urang dititah ngaganggu barudak. Itulah kerja. Jadi setelah dimediasi nih, seorang ustadz akhirnya datang ke sekolah. Betul. Dan membawa seorang perempuan sebagai media untuk mengobrol dengan yang punya makhluk gaib ya. Sampai gini dong, tidak 1 menit pun dilewatkan. Ya, jadi kalau di posisi ibu emang bakal gak bisa gak bisa lost focus kayak ibu ya. Sangat-sangat gila gitu bu, sangat-sangat crazy. Iya. Terus crazy. Tapi proses ini orang luar nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahunya itu pas saat kejadian aja.
pada saat kesurmanasan sampai bagaimana sekolah untuk menyelesaikan hubungan kita dengan dunia lain. Mereka kan nggak tahu. Ibu dari pagi sampai sore begini aja, nggak percaya. Pada saat ibu ngobrol sama Patih, tiba-tiba ada anak yang nyamperin, ternyata dia juga dipengaruhin, ada yang masuk juga. Terus Patihnya ngomong gini, keluar, gitu. Itu Patihnya, mungkin rakyatnya juga, keluar, kalunya, gitu. Maksudnya kasihan anaknya, anaknya meong. Kalau dia budak, keluar, nggak mau keluar tuh, yang di anak itu. Tahu nggak, Patihnya tuh besok, langsung dikata. Kita tunjuk kaki, dan juga balasnya mau dibagi, lepok aja siswanya. Terus ditanya sama ustadznya, sahabat, kamu ya sebenarnya, sahabat, betah jadi budaknya tadi. Pas ditanya, wujudnya mereka itu ke atas manusia, ke bawah ular. Setengah manusia, setengah ular. Ya. Makanya jalannya misal, ibu sampai begini, dan Patihnya menyembuhkan kan. Nah akhirnya, apalagi pas rajanya masuk, masya Allah, berwibawa banget. Si mediatornya gagah banget, hampuran. Nah aku apa ustaznya, berada rakyat kurang nak besar belum apa udah, besar belum apa udah, gak tidak cicing. Kan kalian bikin kalian nanti tidak cicing. Iya. Ya sampai sekarang memang banyak laki-laki sih. Nah akhirnya kata ustaznya gini, bos gue mandi raja kabeh jeung rakyat ku urang rek di pasantren sama ustaznya di mana? Kata raja nanti di pantai laut selatan, dasar laut pantai laut selatan. Pasar laut pantai selatan. Ya. Iya. Pantainya di Roro itu Mungkin itu kan jalur selatan semua ya. jelas sekali. Kemananya ibu nggak tahu. Katanya ada pendidikan di sana. Akhirnya rajanya gini, meh balaber kata si ustaz. Karunya apa? Meh balaber nya ku urang rek di pasantren keun maraneh kabeh ngilup jeung urang. Yang apa kayak makhluk-makhluk gaib itu. Ya semuanya satu kerajaan. Karena yang dipanggil mediasi itu tidak hanya raja dan patih, ada putri raja, ada orang lain yang pengen ngobrol sama kita, sampai ngomong gini, da aing oge hayang diajar atuh da anu rumus-rumus gitu teh, gitu. Terus ada yang da abdi oge hoyong janten guru sanes nama. Bapak dia juga pengen belajar pun. Pokoknya ya, itu si mediatornya itu menyampaikan sesuatu yang make sense, don't make sense, gak masuk akal. Tapi ibu melihat bengong banget ya, karena oh ternyata ada ya. Nah makanya setelah itu kita langsung pembinaan sama anak-anak, karena kan setelah hari itu aman nih. Besoknya aman, karena kan udah dibawa semuanya. Paling 2 minggu katanya waktu itu. 2 minggu dikembalikan, tapi dalam kondisi sudah baik-baik saja. Terus ada yang pengen ngobrol sama kita, dia tinggalnya di masjid. Kalau di masjid ahli Quran semua. Jadi dia nggak nerima yang jahil-jahil gitu. Tapi di masjid itu dia ibadah, ngaji, itu di masjid juga kumpulan circle gitu ya, kalau sekarang ya, circle di masjid ada. Nah, sebetulnya setelah kita berhasil ngobrol sama mereka dan menurut pengakuan Pak Ustadznya bahwa mereka sedang dibina, bukan dibinasakan ya, dibina. Nanti pada saat itu mereka nggak akan lepas dari SMP 2, tapi mereka akan menjadi
makhluk, kita nggak tahu ya makhluknya dari mana, makhluk yang baik, tidak mengganggu anak-anak, gitu ya, tidak membuat kebisingan, dan dari situ sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Nah, itu tuh menurut ahli salah satu murid yang merupakan anak masjid lah. Iya. Gitu, Pak. Ya, jadi kita harus percaya dunia itu ada. Dunia gaib. Betul. Jadi kita itu Allah menciptakan jin dan manusia. Benar nggak? Ada Betul. hadis yang begitu. Tapi yang lebih sempurna adalah manusia. Gitu kan? Jadi ibu selalu berpesan sama anak-anak itu, tolong kontrol diri. Karena kadang-kadang kalau kita lagi main bola misalkan, kita nggak tahu bahwa di situ tuh mungkin ada yang lagi berjemur, ada yang lagi melihat, kita nggak tahu. Iya dong, kan kita nggak lihat. Kita berdoa supaya tidak merasa, tidak melihat. Tapi teman-teman kita ada yang punya kemampuan merasa, melihat juga ada. Seperti siapa? Pasien. Pak Asep bisa tuh. Pas tentang Bisa. Budina. Itu bisa. Bahkan di ruangan ibu pun sebetulnya ada, tapi lebih wise friendly. Karena kenapa coba? Ibu ada pengalaman religi juga, pengalaman bisnis juga di situ. Ibu datang pagi banget, niat sekolah mau sholat duha, ibu malah main medsos, main handphone. Padahal udah punya wudhu, ibu tinggal ke ruang sebelah gitu ya, main sholat. Tiba-tiba di ujung lemari, ibu langsung gini, ya, gak ada yang nyawa. Tapi ibu tidak mau kalah dengan rasa takut. Sebetulnya ibu berusaha di bawah meja. Udah gini nih. Iya, tapi ibu nggak mau takut, nggak mau kelihatan mengalah. Bisa saja ibu langsung gelecek kali gitu kan. Tapi ibu cuma gini. Ibu ngomong sundanya gini. Aing mah moal eleh kumane. Aing rek sholat duha. Moal nyo'o medsos deui. Ibu sholat duha. Dia mengingatkan gitu. Di UKS, di kurikulum, di lapang. Makanya hati-hati, kadang ada beberapa orang yang melihat kok di sini, tapi aku lihat di situ. Intinya jangan sompral asal ngomong, nantangin. Karena pernah siswa ibu di tahun berapa lah setelah lama kejadian itu, dia guling-guling di masjid, di atas, lantai di atas. Waktu masih belum konstruksi itu. Ya, masih di masjid yang dulu. Tiba-tiba lututnya pindah, jadi lututnya bukan begini, jadi begini. Jadi orang gini. Enggak, lututnya aja yang pindah, kiri ke kanan. Mirip kayak dislok. Ya, jadi bengkak. Ternyata dulu ada penjaga masjid, sekarang udah meninggal. Dia sesepuh, dia besar. Dia betulkan itu lutut karena terlalu nggak mau diem, terlalu lama. Jadi hati-hati aja untuk jaga diri. Paling pesan yang bisa kita ambil tuh dari cerita yang pernah itu pasti fenomena ini tuh kata sebelum pesan fenomena ini memberikan kita pelajaran banyak hal tentang dunia gaib dan menarik juga ya ceritanya ya. Kejadiannya berapa lama berarti? Ada 10 atau 21 tahun. Dan 2005 kan? masih ingat. Ibu pertama masuk sekolah tahun 2003. Iya. 2005 ibu baru baru masuk tuh. Iya, ibu masih cadis gitu, masih belum menikah, masih fresh graduate lah. Waduh. Iya dong. Bukan lulus 2003, langsung masuk SMP. Itu kejadian dari 2006 baru 23 tahunan ya. Itu masih
aduh anak bawang. Jadi Si gadis bu, si gadis. Iya dong. Jadi sebetulnya ternyata kita dengan mereka itu terpisah seperti kulit bawang. Tahu kulit bawang? Tipis banget. Tipis banget. Jadi berbaik-baiklah berkata, berbaik-baiklah berbahasa, main sama teman itu kita harus jaga. Ya. Ada pesan yang Ya, jadi kalau ada satu hal yang masih ada di benak saya nih, Oke. ini menarik banget Bu. Jadi ibu kan bilang ada kastil ya, kastil yang ya kastil itu keadaan sih ya. Keadaan itu ada persis di sekolah kita ini Bu. Persis. Jadi Tapi sekolahnya di mana ibu juga nggak tahu. jadi Apakah di bawah tanah, berapa ratus meter di bawah tanah, ataukah di mana? Ibu juga nggak tahu. Mungkin bapak Ustadz itu nggak tahu. Mungkin mungkin ya. Tapi yang penting mah menempatkan tempat kita gitu ya. di SMP. Jadi SMP 2. Secara kasar. Oh, makanya kita tuh dididik untuk selalu menjaga sikap ya Bu ya. Betul, bahasa, sikap, keaktifan, jangan sompral, jangan nantang-nantang. Walaupun sekarang kita udah zaman milenial ya, modern, yes kan. Belajar aja kita udah digital kan. Tapi tetap kita harus menjaga adab. Oh adab. Nah, menjaga adab karena itu modal bagi kita tidak hanya dengan kita sesama manusia atau dinanas ya, tapi kita juga kalau tempat yang baru kita datangin, ya kita nggak mungkin dong melakukan apa-apa. Jadi kita harus yakin kita punya Allah. Jadi harus tahu dulu adat istiadat, budaya dan lain gitu untuk menghindari sompral. Ya. Jadi kan teman kita ada aja yang gitu ya. Iya. Iya. Yang suka. Ya saling ngerti lah, saling ngerti. Betul. Ada yang menarik lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada sih. Nggak ada sih jujur. Ceritanya ini menarik, bikin kaget aku secara batin. Bisa menghadirkan ya, memberikan pesan yang Pesan moral. bagus, pesan moral yang jelas. Ya terlepas dari ini kan pengalaman ibu dan apa yang disampaikan Ustaz itu entahlah benar atau tidak, Ya. tapi yang penting adalah pesannya. Tuh. Ibu ambil positifnya, Hikmahnya. advice, hikmahnya. Karena kan ini tidak berlaku buat anak-anak saja, betul tidak? Ya. Kami juga guru-guru harus lebih aware, gitu kan, harus lebih hati-hati juga. Karena memang anak SMP 2 ada tidak naik cicing, gitu kan? Dari dulu. Nggak mau, dari dulu nggak mau diem nyantai, gitu kan? Kalau ya, dari tadi aku kata kalau kan aku SMP dulu juga ya. Iya. Tapi kan ya karakter siswa kan aneka ragam. Aneka ragam ya. Ibu tidak memandang semuanya begitu kan? Ibu tidak memandang semuanya nggak mau diam. Ini bagi siswa yang mau diam, bagi siswa yang ngomongnya nggak dijaga, gitu. Ngomongnya nggak disaring gitu kan. Makanya percaya kita harus, tapi kita tidak, tentu saja tidak menyebutkan Allah yang jelas yang pertama. Yang kedua itu sebagai bentuk menambah keimanan kita bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Kita manusianya, mungkin itu jinnya. Benar nggak? Jadi tetap kita harus saling menghormati, walaupun tidak terlihat. Kita saling menghargai, saling menjaga, karena mereka juga ternyata ada kehidupan yang sama. Benar nggak? Ya walaupun mereka gaib ya. Iya dong. Oke, kayaknya udah cukup sampai situ ya, udah cukup lama. Sudah cukup menjawab ya. Sudah cukup menjawab dan Ibu sudah menceritakan pengalaman yang exciting banget ya. Exciting. Kalau kamu di tahun itu ada di SMP 2, bayangin ya kan? nggak bayang sih, nanti juga kayaknya aku bakal di rumah aja karena disuruh pulang ya. Kayaknya angkatan itu gak akan lupa banget ya. Angkatan siswa pada saat itu kan. Ya 2526 ya. Oke, baik.
Teman-teman, mungkin sampai situ aja podcast tugas informatika dari salah satu kelompok di kelas 9 ini. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa pesan-pesan yang dapat diambil dari podcast ini. Oke, dari saya juga terima kasih. Jangan lupa juga terima kasih kita kepada Ibu Leni yang sudah menjadi tamu spesial di acara kita. Bisa ya? Iya, bisa. Oke. Oh ya, jangan lupa dengan anggota kelompok kita juga yang membantu kita dalam produksi video ini. Ada Alian Randa Sosasawila, Beral, Renan Gartiwan, dan David Filia Sandra Sofian. Baik, mungkin sudah cukup sampai situ. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.